Pas cewek ini lagi nyetir nih, tiba-tiba dia ngeliat di mobil depan ada cewek yang minta tolong. Dia langsung ngambil handphonenya buat nyari bantuan, tapi gara-gara panik, dia nggak sengaja malah jatuhin handphonenya. Malah ini lampunya udah hijau, jadi mobil-mobil di belakang udah pada ngelaksonin cewek ini, nyuruh dia jalan. Akhirnya dia ngeberaniin diri nih buat ngikutin mobil itu, karena mau nolongin cewek tadi. Dia benar-benar ngikutin mobil itu terus, sampai jauh, bahkan sampai malam nih. Dan tiba-tiba dia ngeliat mobil itu berhenti. Dia udah mau minta tolong orang lain nih sebenarnya, tapi handphonenya malah rusak gara-gara tadi jatuh. Nah, walaupun takut, cewek ini akhirnya ngeberaniin diri buat ngecek mobil itu. Dan anehnya, itu isi mobilnya benar-benar udah berdebu dan kotor, kayak udah lama nggak dipakai. Dan supirnya udah nggak ada, padahal kan tadi mobilnya masih jalan. Ternyata film Squid Game ini ada di dunia nyata loh guys, bukan cuman fiksi belaka. Jadi ada sebuah survival game yang bisa diikuti oleh semua orang bernama McKamey Manor Haunted House. Nah di sini tuh hantunya ekstrim banget yang siap menyiksa, sampai bahkan ngebunuh orang-orang yang ikut. Bahkan sampai ada hadiah yang gede banget buat siapapun yang berhasil menyelesaikan McKamey Manor House. Tapi sampai detik ini belum ada satu orang pun yang berhasil menyelesaikan. Permainan itu sempat banget jadi kontroversi karena dianggap bisa menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Survival game ini terletak di San Diego, California. Dan karena kontroversi tersebut, akhirnya survival game ini dipindah ke kota Summertown, Tennessee. Wahana ini tuh dikelola oleh Russ McKamey. Yang tengah ini, dia itu merupakan seorang veteran angkatan laut yang sering menganggap dirinya sebagai entertainer, wedding singer, dan seorang seniman. Nah, Russ ini tertarik untuk membuat rumah horor karena menurut dia horor itu menarik banget dan merupakan sebuah hiburan. Nah, Russ ini sebenarnya udah merencanakan permainan ini dari tahun 1989 di dalam rumahnya dengan konsep escape room. Tapi tahun 2005 dia merubah semua konsep permainannya. Jadi semacam survival game yang harus menyelesaikan beberapa tugas yang diberikan. Pokoknya di dalam rumah itu, peserta itu akan mendapatkan teror secara fisik maupun psikologis selama berjam-jam yang bisa menimbulkan trauma yang gede banget pastinya. Tapi anehnya banyak banget orang yang mau ikut, sampai waiting list. Padahal di dalam rumah itu peserta akan disiksa selama 10 jam. Dan yang berhasil keluar dari rumah itu dengan selamat itu akan mendapatkan uang dengan jumlah 280 juta rupiah. Tapi ya saking parahnya belum ada yang bisa berhasil menyelesaikan survival game ini. Dan semua aktivitas itu tuh bisa disaksikan langsung oleh para anggota member atau VIP dari sebuah situs kayak dark web gitu. Persis banget gak sih kayak Squid Game? Nah, jadi cara mendaftarnya itu lewat email, sambil menyertakan surat penyertaan kalau misalnya kalian tuh sehat. Nah, setelah itu kalian akan ngantri dengan puluhan ribu orang yang mau ikut permainan ini. Syarat minimalnya itu 18 tahun, guys. Setelah kalian lolos, kalian tuh akan ditelepon langsung oleh Russ dan diwawancarai kayak motivasi buat ikutan, terus ketakutan terbesar kalian tuh apa. Tujuan interview tadi itu sebenarnya untuk nyocokin permainannya. Jadi tiap peserta itu akan mendapatkan permainan yang berbeda-beda sesuai dengan ketakutan terbesar kalian masing-masing. Begitu peserta ini lolos, mereka akan langsung dibawa ke rumah tadi dengan halaman yang sangat gede. Di sana ada sumur, gorong-gorong, ruangan bawah tanah, yang semuanya harus dilewati peserta biar bisa keluar dari rumah tersebut. Di setiap lokasi akan ada beberapa algojo yang nakut-nakutin kalian. Tapi sebelum mulai, kalian tuh diminta untuk tanda tangan 40 lembar. Kayak ada pernyataan-pernyataan gitu yang harus kalian setujui. Contohnya yang pertama, peserta itu setuju kalau misalnya ada paku yang akan ditancapin ke tangan kalian. Kedua, peserta itu mengerti dan setuju kalau misalnya mereka akan dijekek sampai hampir kehabisan nafas. Dan yang ketiga, peserta itu mengerti dan setuju kalau mereka udah masuk ke rumah ini, mereka tuh gak boleh keluar sampai ada luka berat. Karena itulah banyak banget orang yang udah menyerah di awal. Ada satu orang peserta yang menceritakan sebenarnya di dalam satu permainan itu hanya ada 1-3 orang. Dan pada awalnya mereka akan disambut oleh seorang wanita bernama Holly, yang tugasnya itu memukul, menjambak, dan menampar mereka. Terus mereka juga disuruh masuk ke dalam kolong kotor yang penuh lumut dan kotoran anjing. Terus peserta juga dipaksa menghirup karbon dioksida sampai kehabisan nafas. Dan karena inilah banyak banget yang ngecap Russ ini sebagai psikopat gila. Mereka ini bahkan akan disuapin daging mentah sampai muntah. Terus muntahnya itu diambil lagi sama algojo dan dimasukin ke mulut peserta lagi. Tahun 2020 akhirnya 20 pelajar di Bogor kepalanya putus dan tewas mengenaskan. Inilah kisah nyata mengerikan Terowongan Paledang. Buat warga Bogor dan sekitarnya, cerita mengenai Terowongan Paledang ini mungkin sudah menjadi rahasia umum dan sering dibicarakan. Bahkan, tragedi Terowongan Paledang ini menjadi salah satu sejarah kelam dalam perkeretaapian di Indonesia. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Jadi sebetulnya, tidak ada yang spesial dari Terowongan Paledang ini. Hanya terowongan sempit yang dibangun pada masa kolonial oleh rakyat kita melalui kerja paksa. Namun, di dalam terowongan ini terjadi tragedi yang sangat mengerikan hingga menelan 20 korban jiwa yang kepala dan badannya putus. Jadi, di tahun 2000, tepatnya pada tanggal 12 Januari, stasiun Bogor hari itu sangat ramai. Dan kala itu, di tahun tersebut, orang naik ke atap kereta itu sudah hal yang biasa. That's not a big deal, that's okay, gitu. Nggak apa-apa, dibiarin oleh satpam. Namun, di hari itu, terdapat 20 pelajar yang naik ke atap kereta dan sudah diperingati oleh satpam, kereta ini akan melintasi sebuah terowongan sempit. Bahkan ketika kalian merunduk pun, rambut kalian akan kena.
rombongan ini menuju Sukabumi dari stasiun Bogor. Nah, 20 pelajar ini tetap memaksa naik ke atap kereta hingga kejadian yang ditakutkan pun terjadi. Kereta ini lalu melintasi terowongannya, dan betul aja mereka terjebak dalam terowongan ini hingga walaupun terunduk, kepala mereka tetap terbentur dan tertinggal di terowongan ini. Bahkan badan mereka putus, tangan mereka putus, dan lain sebagainya. Jadi fisiknya sudah amburadul lah, acak-acakan. Atas kejadian ini, warga-warga sekitar mendengar dentuman yang sangat keras dan langsung menghampiri korban-korban ini. Dan terlihat di sana kepalanya sudah kemana. Bahkan salah satu warga ini melihat 2 bola mata menggelinding di bawah terowongan pasca kejadian ini. Ada satu hal lagi yang sangat mengerikan. Jadi pada saat warga ke situ, ada satu korban yang kepalanya tidak putus, namun bagian yang putus ialah badan ke bawah. Nah, di saat detik-detik mengenaskan itu, si korban bertanya kepada bapak ibu yang ada di situ, "Pak, Bu, badan saya mana?" Seketika dia mengeluarkan batuk darah dan meninggal dunia. Setelah kejadian ini, terdapat cerita-cerita mistis di lokasi kejadian. Jadi kabarnya di terowongan Paledang ini sering terdengar tangisan dan obrolan-obrolan yang sangat ramai, padahal terowongan ini kosong dan tak berpenghuni. Wanita ini selalu menyanggul rambutnya dan gak pernah mau dicuci, dan kalian gak akan nyangka apa yang dia alami. Jadi wanita ini tuh selalu menyanggul rambutnya nih kayak gini. Itu merasa sangat bangga dengan tatanan rambutnya yang kayak gini. Dan dengan tatanan rambut kayak gitu, dia merasa rambutnya ini paling modis di antara teman-teman wanitanya yang lain. Dimana dia ini sangat malas dan gak suka menghabiskan waktu untuk membersihkan atau menata rambutnya. Bahkan ketika mandi, dia ini gak pernah mau mencuci rambutnya. Jadi kalau mandi, dia ini selalu pakai penutup rambut gitu. Hingga suatu hari dia menyadari kalau rambutnya ini mulai mengeluarkan aroma yang sangat bau. Dan dia pun menyemprotkan hairspray ke rambutnya. Hingga suatu pagi, wanita ini tidak turun untuk sarapan. Hingga suaminya pun datang ke kamarnya untuk membangunkannya. Tapi pas sampai kamar, suaminya kaget banget melihat kondisi istrinya. Untuk part 2-nya udah gue upload di akun Instagram gue, langsung aja kalian cek dan jangan lupa follow. Biar kulukiskan tentang sebuah hantu yang cukup terkenal di Indonesia dan di beberapa negara. Kuyang Kresyu Palasik. Begitulah mereka menyebutnya. Dalam mitosnya, Kuyang berwujud sebagai seorang wanita. Pada siang hari, dia biasa membaur dengan lingkungan sekitarnya. Namun, ketika malam menjelang, ia akan melepaskan kepalanya dari bagian tubuhnya yang lain. Lalu kemudian, ia akan berterbangan dengan kepala dan organ dalam tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Konon, Kuyang adalah makhluk yang suka menghisap darah, entah dari bekas wanita yang baru melahirkan atau dari bayi yang baru dilahirkan. Untuk menghindari gangguan Kuyang, biasa diletakkan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau di rumah-rumah warga. Adapun cara untuk membunuh Kuyang, yakni dengan menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya dan memasukkan benda tajam tepat di sambungan lehernya. Dengan begitu, Kuyang akan mati secara perlahan. Bagaimana menurut kalian? Lagi beli baju lebaran malah ketemu sama pedagang gaib. Wah, gila sih. Pada pertengahan Ramadan, Dewi sama temennya ini lagi pengen pergi tuh ke pusat grosir deket Tanah Abang untuk berbelanja batik. Di situ mereka parkir di lantai yang agak atas karena emang parkiran pada saat itu lagi penuh. Mereka sampai di perbelanjaan sekitar jam 1 siang ya. Rencananya mereka keliling-keliling tuh buat belanja sambil nunggu azan maghrib. Dan saat azan maghrib berkumandang, Dewi sama temennya ini buka di luar area pasar ya. Lalu mereka sholat dan masuk lagi nih ke dalam mall. Tapi pas mereka masuk ke dalam mall, mereka itu benar-benar kaget. Suasana yang tadinya penuh, tiba-tiba aja jadi sepi. Loh, pada kemana nih orang-orang? Di situ terlihat hanya tinggal ada beberapa pedagang doang yang lagi ngerapin barang-barang dan nutup tokonya. Ya udahlah, mereka pun menuju ke lantai 5 nih untuk mengambil mobilnya. Tapi semakin mereka naik, suasananya itu kayak makin menyeramkan ya, karena kan udah pada tutup nih toko-tokonya dan juga lampu di sana udah pada dimatiin. Dan ketika mereka tiba di lantai 5, mereka itu kebingungan harus jalan kemana karena emang ini cukup besar dan lantainya itu berbelok-belok. Di situ mereka mulai panik tuh, dimana dari kejauhan mereka ngelihat ada satu cahaya ya dari sebuah toko yang masih nyala. Ya udahlah, mereka pun jalan ke kios tersebut. Lalu di situ kelihatan ya pemilik seorang bapak-bapak, ibu-ibu, dan ada 2 anak kecil di mana mungkin umurnya 2 sama 5 tahun. Dan mereka pun nanya sama bapak-bapak itu, "Pak, kalau parkiran mobil di lantai ini di mana?" Dan bapak itu pun menjawab, "Lurus aja Bu, belokan 1, belokan 2, belokan 3, nanti baru setelahnya belok kiri."
Di situ Dewi lega, makasih Pak. Mereka pun langsung jalan tuh. Tapi nih, baru jalan beberapa langkah, udah lupa lagi si Dewi itu. Ampun dah. Akhirnya Dewi mau balik lagi dong, nanya sama bapak-bapak tersebut. Tapi alangkah kagetnya Dewi sama temennya. Karena pas dilihat, kiosnya udah nggak ada. Di situ bener-bener gelap gulita semua. Yang tadi Dewi lihat ada satu kios masih nyala, udah nggak ada. Langsung mereka tuh lari ngibrit karena ketakutan. Untungnya mereka ini lari ke arah yang tepat. Mereka berhasil nemuin parkiran mobilnya tuh. Dan langsung lah mereka buru-buru ninggalin parkiran tersebut. Dan masih jadi misteri ya kemana hilangnya kios dan bapak-bapak, ibu-ibu, anak para pedagang tersebut. Guys, kalau lagi pandemi kayak gini, kalian kayak nggak usah maksain deh buat mendaki gunung. Jadi, ini ada cerita dari salah satu narasumber di Lentera Malam. Namanya tuh Damar Kelana. Terus, pas dia lagi di Sanggabuana, dia tuh bener-bener sendiri guys. Gak ada satu orang pun di situ. Nah, terus si Damar tuh akhirnya mutusin untuk ngecamp sendirian di Gunung Sanggabuana. Pas malam harinya, si Damar kan lagi ngopi-ngopi nih. Terus, dia melihat ada sosok kakek-kakek yang berjalan sendirian tanpa perbekalan yang memadai. Dan akhirnya nih, si Damar manggil kakek tersebut untuk ngopi bareng sama dia. Di situ, si Damar akhirnya kenalan sama kakek tersebut. Saat berkenalan dengan kakek tersebut, kakek-kakek ini mengaku kalau umurnya dia itu udah 582 tahun guys. Di situ, si Damar pun juga ngerekam nih suara rekaman mereka berdua ngobrol. Buat kalian yang masih penasaran sama isi rekaman obrolan mereka berdua, kalian bisa mampir ke YouTube channel gue nih dengan thumbnail yang kayak gini nih guys. Ceritain pengalaman terhoror yang pernah Bapak alamin. Waktu saya dapat orderan, setelah saya ngikutin map, saya tinggal memperhatiin kanan kiri, tiba-tiba udah di tengah-tengah kuburan. Setelah tengah-tengah kuburan itu, saya nanya, "Mbak, ini alamat udah bener, Mbak?" Tapi aneh jawabannya begini, hehehe doang. Setelah saya diem itu, saya telepon, tapi nggak nyambung. Karena udah saya hampir stres itu, hampir keringet dingin. Terus tiba-tiba itu konsumen chatting. Dia bilang, "Pak, itu makanan buat Bapak aja." "Maaf Pak, saya konsumen selama ini udah nggak ada." Dia bilang gitu. Makanya saya kaget, bisa mesen orderan, saya juga bingung. Ini beneran Mbak. Setelah itu udah diam selama hampir setengah jam, saking takutnya saya kabur aja. Di halaman rumah cewek ini nih, tiba-tiba ada sosok misterius yang berdiri kayak gini. Kalian lihat nih ya, nyeremin banget. Kayak orang tapi nggak bergerak. Dan kepalanya tuh ditutupin kantong gitu. Nah, dia bilang nih sama bapaknya di telepon. Bapaknya langsung panik dan bilang, tunggu, bapak bakal pulang 10 menit lagi. Pokoknya cewek itu disuruh nunggu dan dia harus ngeliatin orang yang di luar itu terus-terusan. Dan bapaknya nggak ngejelasin kenapa. Tiba-tiba saudaranya yang cowok masuk kamar nih, dan dia juga ngeliat sosok misterius itu. Cowok itu disuruh jagain orang yang di halaman, disuruh liatin terus. Dan cewek itu nutup pintu, jendela, pokoknya semuanya ditutup supaya orang yang di luar itu nggak bisa masuk. Nah, pas balik-balik dia nanya kan, masih ada nggak tuh orang yang di luar? Kata si cowok masih ada, tapi pas cewek ini lihat udah nggak ada dong. Padahal di mata cowok ini masih ada. Inilah alasan jangan membeli rumah mewah dengan harga yang murah. Kisah ini dimulai ketika sepasang suami istri baru saja membeli rumah mewah dengan harga yang terjangkau. Awal mereka tinggal di sana itu nyaman dan baik-baik aja. Hingga suatu hari ketika suaminya sedang berjalan di lorong dalam rumahnya, dia menemukan sebuah krayon berwarna merah yang tergeletak di lantainya. Suaminya pun bingung itu krayon punya siapa, soalnya mereka berdua itu belum punya anak saat itu. Terus dia juga sempat bertanya-tanya ini tuh krayon berasal dari mana. Tapi saat itu dia masih mengabaikannya dan langsung membuang krayon merah ini ke tempat sampah. Hingga keesokan harinya ketika dia pulang kerja, dia menemukan lagi krayon merah yang kemarin dia buang di tempat yang sama. Karena dia heran, dia pun langsung menanyakan hal ini ke istrinya. Dan saat itu istrinya juga nggak tahu itu punya siapa. Dan istrinya pun mulai merasa takut. Karena penasaran, suaminya pun langsung mencari tahu dari mana sih sebenarnya krayon itu berasal. Jadi semua ruangan tuh dicek sama dia sambil mukul-mukul dindingnya, siapa tahu ada yang bersembunyi di dalam rumahnya. Hingga dia menemukan suara dinding yang terdengar hampa. Dan dia pun mulai membuka wallpaper dinding tersebut. Dan di balik wallpaper ini dia menemukan sebuah pintu besar yang dipaku. Dia pun mengambil palu untuk mencongkel pakunya. Ketika dibuka, part 2 di IG. Cerita horor paling terkenal di Universitas Indonesia. Ada hantu wisuda, aku bisa. Oke, yang pertama itu cerita hantu wisuda kebaya merah. Nah, katanya nih, sosok hantu wisuda ini tuh sering banget emang menampakkan sosoknya di foto-foto wisudawan. Nah, konon katanya hantu cewek berkebaya merah ini itu dari Fakultas Teknik. Yang emang dia itu meninggal saat perjalanan menuju wisudanya. Dan dirinya pada saat itu sedang memakai kebaya berwarna merah. Dikatakan kenapa dia itu sering banget menampakkan dirinya. Karena arwahnya itu penasaran karena belum sempat merasakan proses wisuda. Sehingga dia itu kerap menampakkan dirinya di daerah pusat administrasi UI atau gedung rektorat. Tapi identitas dari hantu ini tuh sebenarnya belum terungkap. Begitu pula dengan alasan kematiannya itu sebenarnya kenapa. Nah, sampai sekarang cerita hantu berkebaya warna merah itu adalah cerita-cerita yang turun-temurun dari senior. Yang kedua ada gerbang utama UI. Nah, kalau kalian mau masuk UI, kalian tuh pasti ngelewatin gerbang utamanya itu ini.
Dan di situ katanya ada arwah seorang gadis yang senantiasa menunggu di depan gerbang utama itu. Sosok hantu ini tuh dipercaya adalah seorang mahasiswi yang pada tahun 90-an lalu dia itu tewas karena tabrak lari. Dan sejak saat itu, arwah mahasiswi ini tuh konon katanya terus menunggu di tempat yang sama. Dan dia itu minta diantar buat pulang. Sosok hantu ini tuh biasanya akan mencegat taksi-taksi yang baru aja lewat, yang baru juga ngedropin mahasiswi lain ke dalam kampus. Dimana dia itu bakalan minta dianterin pulang ke rumahnya di daerah Bintaro. Nah pas udah dianterin nih dan sampai di rumahnya, si hantu ini bakalan bilang ke supir buat minta uangnya itu ke ibunya. Jadi hantu ini masuk ke rumahnya dulu. Tapi waktu ditunggu berjam-jam kok mahasiswi ini tuh nggak balik-balik, nggak keluar-keluar rumah. Dan barulah setelah si supir taksi ini ngetok rumahnya, supir taksi ini baru sadar kalau misalnya dia itu tadi ngangkut hantu. Setelah keluarga korban ini, dia itu menceritakan bahwa emang anaknya itu udah meninggal. Nah kejadian seperti ini tuh emang biasanya dialami oleh supir-supir taksi yang baru di daerah tersebut, yang emang belum mengetahui cerita legenda ini. Nah katanya si hantu ini tuh juga sering banget ngegodain orang yang lewat atau berhenti di daerah itu. Ada kereta hantu Universitas Indonesia. Cerita kereta hantu ini tuh udah terkenal banget karena udah beredar sejak tahun 1990. Dimana kisah horor ini tuh berasal dari seorang mahasiswa yang nggak sengaja katanya menaiki kereta hantu tersebut. Cerita ini tuh mirip banget sama bis hantu yang viral yang kemarin baru aja aku post. Nah ceritanya pada malam itu si mahasiswa ini mau pulang karena udah malam banget. Dan dia tuh naik kereta dari stasiun UI. Pas dia sampai di stasiun gak lama kemudian keretanya tuh datang. Ya udah dia langsung masuk dan duduk. Baru setelah kereta itu berangkat itu merasa ada yang aneh. Karena kalau misalnya dilihat semua penumpangnya itu tampak lesu. Dan gak ada satupun yang berbicara. Dan ada keanehan lain di mana kereta yang ia tumpangi itu gak pernah berhenti di stasiun manapun. Jadi jalan terus. Sampai akhirnya kereta ini berhenti di stasiun Tebet. Di mana emang stasiun Tebet itu adalah tujuan si mahasiswa itu. Ya udah akhirnya dia turun. Tapi tiba-tiba ada seorang petugas yang menegurnya sambil bertanya, "Kenapa kok kamu tadi jalan sendirian di sepanjang rel kereta api?" Jadi ternyata selama tadi si mahasiswa ini tuh nggak kelihatan naik kereta, tapi kelihatannya dia tuh jalan. Ada dua versi cerita sebenarnya. Yang pertama petugasnya tuh ngelihat mahasiswa ini tuh jalan. Tapi yang kedua petugasnya tuh ngelihat mahasiswa ini tuh digendong pocong. Makanya mahasiswa ini tuh nggak ngerasa capek. Ngeri banget gak sih? Gimana menurut kalian?